Halo teman-teman, kali ini saya akan share seputar pinjaman online lagi ya teman. Apakah jika kita putuskan komunikasi dengan pinjaman online, maka semua masalah hutang pinjol bisa beres? Nah, video kali ini khusus saya buat teman-teman yang sekarang pusing nggak bisa bayar pinjaman online. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum ke pembahasannya, marilah kita sama-sama berdoa agar kita terhindar dari jerat pinjaman online, jerat riba, dan bisa mendapat pertolongan dari Allah agar kita bisa membayar pinjaman online. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu dulu, jika teman-teman sudah galbay alias gagal bayar di pinjaman online, maka teman-teman akan langsung dihubungi oleh customer service atau debt collector. Nah, ini biasanya lewat SMS, lewat telepon, lewat WA, lewat email ya teman. Kalau SMS dan telepon itu mungkin kita bisa reject atau apapun, tapi kalau WA itu adalah alat komunikasi yang sangat penting. Jadi jika teman-teman sudah galbay, teman-teman harus putuskan komunikasi dengan pihak pinjaman online. Nah, caranya sangat mudah sekali, teman-teman copot kartunya dan uninstall aplikasi WhatsApp-nya. Itu otomatis putus hubungan dengan pihak pinjaman online, jadi pihak pinjaman online tidak akan bisa menghubungi teman-teman. Nah, tapi mungkin pihak pinjaman online akan menghubungi kontak darurat. Nah, kontak darurat ini harus teman-teman pahami dulu. Jika teman-teman kontak daruratnya dulu pas ngisi itu temennya, bisa dikonsolidasikan ya teman, diajak bicara kalau ini saya galbay seperti itu, jadi temennya juga tahu tentang masalah ini. Tapi jika kontak daruratnya ngawur, itu lebih bagus karena nanti teman-teman tidak akan dihubungi oleh pihak pinjaman online melalui kontak darurat. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi agar teman-teman bisa hidup tenang tanpa perlu memikirkan pinjaman online, karena untuk komunikasi ini sangat berpengaruh kepada pikiran. Dan kalau teman-teman sudah copot kartu dan uninstall nomor WA, ganti nomor baru, itu otomatis teman-teman tidak akan dihubungi oleh pihak pinjaman online menanyakan kapan pembayarannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman jika sudah melakukan galbay atau gagal bayar, maka teman-teman akan masuk ke server, yang mana di server itu akan diacak, dipilih orang yang ada domisilinya perkotaan dan dengan nominal yang besar. Itu masuknya nanti akan ditagih oleh debt collector langsung ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman lihat dulu apakah nominal pinjamannya besar, apakah tinggal di perkotaan. Kalau tinggal di perkotaan dan nominalnya besar sekitar 2 juta ke atas, itu kemungkinan besar akan didatangi debt collector. Jadi teman-teman harus siapkan mental, siapkan pikiran, siapkan informasi-informasi yang mengenai tentang pinjaman online debt collector ini. Yaitu teman-teman harus tanyakan identitasnya, tanyakan surat sertifikasi debt collector dan lain-lain. Itu teman-teman harus paham dulu sebelum teman-teman melakukan galbay. Dan jika teman-teman tidak ditagih oleh debt collector, itu otomatis teman-teman nanti akan kena slik OJK. Teman ini berhubungan dengan pinjaman online, berhubungan dengan pencairan di bank atau kur atau kredit HP atau motor ya teman. Jadi teman-teman nggak akan bisa untuk melakukan pinjaman lagi. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena cuma ini saja resikonya, nggak ada resiko lain. Jadi teman-teman harus paham tentang ini. Teman-teman harus tenangkan pikiran dulu, fokus ke dirinya dulu. Teman-teman harus kembangkan bakat, teman-teman cari income tambahan selain bekerja. Misalnya jadi content creator atau pedagang di pinggir jalan atau apapun, yang penting bisa menghasilkan income. Teman-teman fokus pada diri teman-teman dan teman-teman harus banyak bersedekah agar nantinya rezeki teman-teman menjadi banyak dan imbasnya teman-teman akan dapat income yang besar, dan income itu harus teman-teman belanjakan untuk kebutuhan primer dulu. Kalau sudah kebutuhan primer terpenuhi, baru teman-teman akan bisa untuk bayar tagihan pinjaman online. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Kalau teman-teman nggak punya uang seperseher pun galbay saja nggak apa-apa, resikonya tidak terlalu berat. Dan putus komunikasi dengan pihak pinjaman online itu adalah salah satu cara agar teman-teman bisa hidup tenang, pikirannya bisa fokus kerja, nggak perlu memikir pinjaman online ini. Dan yang paling penting, teman-teman harus minta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa, ibadahnya yang rajin, agar teman-teman bisa melalui masalah ini dengan baik dan benar menurut anjuran agama ya teman. Jadi tidak pakai gali lubang tutup lubang atau apapun yang berhubungan dengan pinjaman online, menagih. Nah, itu saja video dari saya. Apakah jika kita putuskan komunikasi dengan pinjaman online, maka utang kita akan beres? Semoga teman-teman bisa terbantu dengan video ini. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.